kesehatannya, maka Allah yang maha-maha menyembuhkan dan Allah turunkan kesembuhannya dan ini menjadi asbab agar dirinya menjadi ketaatan, kecintaan kepada Rabb yang maha mencintai hambanya. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang gelisah memikirkan terhadap rezekinya, mudah-mudahan Allah turunkan rezeki-rezeki yang berkah, penuh kebermanfaatan, keberlimpahan, dan rezeki itu menjadi asbab kemaslahatan bagi banyak orang. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang gelisah memikirkan keluarganya. Mudah-mudahan Allah yang maha-maha membolak-balikan setiap hati dan Allah tetapkan hati-hatinya di jalan yang penuh dengan kebaikan. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang rindu untuk berjalan menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah hantarkan dirinya untuk bisa menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang berjuang dengan doa-doanya, lalu dia berharap doanya segera Allah kabulkan. Mudah-mudahan duduknya sesaat ini menjadi asbab Allah kabulkan dan Allah perkenankan doanya menjadi doa yang jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah dia minta kepada Rabbnya. Kalaulah seandainya ada hamba Allah yang hari ini Allah himpun kita dan niatnya karena Allah. Dia duduk sesaat niatnya karena Allah. Dia mendengarkan sesaat niatnya karena Allah. Apapun yang dia lakukan niatnya karena Allah, maka mudah-mudahan Allah hantarkan hatinya menjadi hati yang penuh dengan ketenangan dalam kehidupannya. Ayo benar semuanya. Suatu ketika ada seorang hamba Allah. Dia bertanya kepada sang gurunya, "Wahai guru, apa obat untuk menjadi kebahagiaan sepanjang kehidupan ini? Apa yang harus saya lakukan kalau seandainya saya ingin hidup saya bisa bahagia sepanjang perjalanan kehidupan saya dan wafatnya pun dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan?" Maka sang guru tidak menjawab beberapa hari pertanyaan sang muridnya. Besoknya sang murid bertanya kembali kepada sang guru, "Wahai guru, tolong ajarkan saya agar saya memiliki hati penuh ketenangan, kebaikan, dan saya ingin bahagia sepanjang perjalanan kehidupan hamba." Maka sang guru pun terdiam. Akhirnya, keesokan harinya lagi sang murid bertanya dengan pertanyaan yang sama. Karena melihat beberapa kali pertanyaan ini diajukan, maka sang guru mengatakan sepertinya dia sedang memerlukan kebahagiaan. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan kita yang mewakilkan. Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita ingin bahagia sepanjang perjalanan kehidupan kita? Kesehatan sangat korelasi dengan kebahagiaan. Rezeki sangat korelasi dengan kebahagiaan. Kenyamanan hati sangat korelasi dengan kebahagiaan. Apapun itu, letaknya pun ada pada nuansa nuansa hati. Coba lihat bagaimana para ulama-ulama, mereka pendesain hatinya untuk menjadi sumber kesehatannya, sumber kebaikannya, sumber ketaatannya, semuanya bermula dengan suasana hati. Nah, ayat benar semuanya. Akhirnya sang guru ketika ditanya beberapa kali oleh sang muridnya, maka sang guru hanya berdiam dan keesokan harinya sang guru mengajak muridnya untuk berjalan-jalan di sebuah perkebunan. Sang murid heran, apa hubungannya perkebunan dengan kebahagiaan? Akhirnya dalam perjalanan itu sang guru menyampaikan pada sang muridnya, "Wahai murid, coba engkau lihat pohon yang sangat-sangat tinggi itu. Pohon itu indah tidak? Indah, wahai guru.
Coba engkau lihat pohon itu yang di sampingnya. Indah tidak? Engkau melihat buah-buah yang sangat segar tumbuh dari pohon-pohonan tersebut. Indah tidak pohon-pohon dan buah-buahannya? Indah, wahai guru. Ketika kita mencicipi buah-buahan itu, engkau suka atau tidak? Suka. Dan rasanya pun manis. Coba engkau lihat bunga-bunga di samping pohon tersebut. Warnanya penuh dengan warna-warni. Indah tidak? Indah, wahai guru. Sekarang pertanyaannya, apakah pohon yang tinggi dan pohon yang berbuah dan pohon-pohon dan bunga-bunga yang mengeluarkan bunga-bunganya yang bermacam coraknya yang sangat indah, apakah di antara mereka satu dengan yang lainnya saling iri dan dengki atau dendam? Pohon yang tinggi, dia tidak pernah iri terhadap pohon yang tidak tinggi tapi berbuah. Pohon yang berbuah tidak pernah iri dengan tanaman-tanaman yang coraknya warna-warni. Mereka masing-masing fokus pada kelebihannya. Pohon yang menjulang tinggi, dia fokus dengan kekuatan pohonnya yang nanti akan dipakai untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan pohon yang tidak terlalu tinggi, dia fokus dengan buah-buahnya. Sehingga buah itu bisa bermanfaat bagi orang yang sedang memerlukan buah-buahan. Begitu juga dengan tanaman dan bunga-bunga yang mekar ini. Dia hanya fokus untuk memancarkan cahaya dari bunga-bunga yang sangat berwarna-warni ini. Sehingga siapapun yang memandangnya, maka ada rasa takjub lalu dia memuji Rabbnya karena begitu bahagianya dari sebuah warna-warni tanaman tersebut. Ayah bunda semuanya, ternyata kunci kebahagiaan itu ada pada suasana yang dia tidak memfokuskan orang lain, tapi dia memfokuskan dirinya. Dia tidak melihat orang lain sebagai sumber apapun, tetapi dia hanya memikirkan dirinya saja untuk memfokuskan dirinya untuk kebaikan-kebaikan bagi banyak orang. Dan ini adalah jawaban kunci untuk menemukan kebahagiaan. Lalu sang guru mengajak sang murid untuk berjalan jauh dalam sebuah perkebunan. Lalu mereka duduk di sebuah pondok dan melihat ada sebuah bejana untuk diminum. Ada bejana-bejana yang sangat banyak di sana. Lalu sang guru mengambil beberapa bejana. Begitu diambil, ternyata di bejana itu muncullah retakan-retakan. Wahai murid, ketika ini ada bejana yang sedang saya berikan kepada engkau, lalu saya meminta kepada engkau untuk menuangkan air minum ke dalam bejana yang retak ini. Kira-kira apa yang terjadi? Wahai guru, air yang saya tuangkan dalam bejana ini pasti akan tumpah karena ada retakan-retakan dan bocor. Perlahan-perlahan air itu akan hilang kembali. Maka sang guru meminta sang murid itu untuk menuangkan air. Lalu sang murid menuangkan air dalam bejana tempat minum yang retak-retak tersebut. Maka sang guru langsung begitu dituangkan, maka air sudah mulai agak tumpah. Maka sang guru cepat-cepat untuk meminumnya. Maka sang guru mengucapkan Alhamdulillah. Maka sang murid terheran. Sang guru mengatakan pada sang murid itu, wahai murid, bejana ini memang retak, memang bocor. Tetapi dia masih bisa memunculkan ketika air dituangkan, dia masih bisa untuk diminum air-air tersebut sehingga dahaga akan hilang bagi orang yang meminumnya. Walaupun retakan itu ada, tapi bejana ini masih menampung beberapa air untuk menghilangkan dahaga bagi orang yang meminumnya. Begitulah dengan kita. Kita bagaikan hamba Allah yang punya retakan-retakan. Tetapi semakin banyak hamba Allah yang memikirkan retakan-retakan itu, maka dia tidak akan pernah memberikan kemaslahatan bagi siapapun. Dia sibuk memikirkan retakan itu. Apa ya yang harus saya tambal? Apa ya yang harus saya tambal? Apa yang harus saya tambal? Sedangkan usianya terus berlanjut, bertambah, dan nanti endingnya dia akan kembali kepada sang penciptanya. Maka sang guru mengatakan pada sang murid, wahai murid,
Tidak ada manusia yang sempurna tanpa retakan. Tidak ada manusia yang sangat-sangat sempurna di dalam dunia ini. Mereka punya retakan, mereka punya retakan, mereka punya retakan. Tetapi jangan pernah kita memfokuskan pada retakan itu. Tapi fokuslah retakan itu masih bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Maka itu adalah kunci kebahagiaan. Ayo bunda semuanya. Betapa banyak di antara kita hari ini, ketika Allah titipkan ujian-ujian dalam kehidupannya, dia memikirkan terhadap retakan-retakan tersebut. Sehingga lisan, hatinya, pikirannya tak pernah dia pikirkan untuk kebaikan-kebaikan apa yang bisa dia lakukan. Yang ketiga, ayah bunda semuanya. Yang ketiga, ketika dalam beberapa hari yang lalu, ada tiga tukang yang datang ke rumah. Lalu saya tanya kepada sang tukang, Pak, Bapak kenapa mau kerja jadi tukang? Maka tukang yang pertama menjawab kepada saya, nah, gimana saya nggak mau jadi tukang, sedangkan zaman sekarang ini semuanya serba mahal, serba susah. Maka apapun pekerjaan akan saya lakukan untuk mencukupi kebutuhan. Semuanya serba mahal, semuanya serba nggak mudah, semua bahan sembako naik. Maka apapun yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan. Itu jawaban tukang yang pertama. Lalu saya tanya lagi pada tukang yang kedua, Pak, Bapak kenapa mau jadi tukang? Maka tukang yang kedua mengatakan seperti ini, nah, saya punya keluarga, punya anak, punya istri, dan saya bekerja seperti ini ingin menafkahi kebutuhan mereka. Jadi, saya bekerja untuk mencukupi keperluan keluarga saya. Itu jawaban tukang yang kedua. Lalu saya tanya lagi kepada tukang yang ketiga, Pak, Bapak kenapa mau jadi tukang? Maka tukang yang ketiga dia tersenyum. Saya yakin, Mak, walaupun saya berbuatnya sedikit, saya pasti yakin mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi orang. Walaupun saya melakukan cor pondasi ini sedikit, tapi saya berharap dalam hati saya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat yang banyak bagi orang-orang yang tinggal. Bisa jadi Bisa jadi saya melakukan sedikit, tapi bisa jadi kebermanfaatannya akan jangka panjang. Dan saya berharap begitu juga nanti anak-anak dan keluarga saya, asbab saya melakukan kebaikan sedikit ini, maka mereka menjadi asbab kebaikannya juga akan didapat oleh mereka ketika nanti mereka sudah besar. Maka ayah bunda semuanya coba lihat. Tiga tukang ini pekerjaan dan gajinya sama. Waktu yang mereka butuhkan untuk bekerja juga sama. Tetapi setiap pernyataan oleh persoalan yang dimunculkan, pernyataan-pernyataan jawabannya adalah berbeda. Yang satu, dia terus mengeluh dengan retakannya. Dia terus mengeluh dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu dia lupa untuk mensyukuri ada nikmat-nikmat Allah yang banyak. Apakah kehidupannya akan bahagia? Tentu hidupnya akan capek. Dia akan lelah karena dia fokus pada retakan-retakan dalam kehidupannya. Sedangkan yang kedua, apakah lelah? Lelah. Dia bekerja hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi yang ketiga, dia tidak berpikir pada kecukupan keluarganya, tapi dia berpikir kemaslahatan dan kebaikan apa yang bisa saya lakukan, dan saya berharap kalaulah ada kebaikan ini, bisa jadi kebaikan ini juga yang mendatangkan kebermanfaatan bagi keluarganya. Nah, apa yang menjadi jawaban terhadap pernyataan tiga tukang tadi? Ternyata hidup bahagia itu letaknya adalah bagaimana dia memilah dan memilih kosakata agar kosakatanya memunculkan reaksi-reaksi kesyukuran. Nah, tiga ini, ayah bunda,
adalah kunci dari hidup kebahagiaan. Yang pertama, dia tidak ada rasa iri kepada siapapun. Dia tidak ada rasa marah pada siapapun. Dia tidak ada rasa jengkel pada siapapun. Dia tidak ada rasa memusuhi pada siapapun. Dia tidak ada rasa ingin disanjung oleh siapapun. Karena masing-masing dia akan fokus pada kebermanfaatan apa yang harus dia berikan. Pohon yang tinggi menjulang, dia tidak pernah iri kepada pohon yang tidak tinggi tapi menghasilkan buah. Sedangkan pohon yang tinggi ini dia tidak berbuah, tapi dia tidak pernah iri kepada pohon yang punya buah. Kenapa? Karena dia tahu pohon yang tinggi ini akan bermanfaat kayunya untuk kemaslahatan banyak orang. Begitu juga dengan pohon yang tidak tinggi tapi berbuah. Dia tidak pernah iri pada pohon yang tinggi menjulang. Karena dia tahu dia walaupun tidak tinggi pohon ini, tapi dia menghasilkan buah dan buah itu akan bermanfaat menghilangkan dahaga bagi siapapun yang meminumnya. Begitu juga dengan bunga-bunga yang mekar. Bunga ini tidak pernah iri kepada pohon yang tinggi. Tidak pernah iri kepada pohon yang ada airnya. Dia tidak pernah iri pada siapapun. Tapi dia fokus dengan tanamannya, dengan bunga-bunga yang mekar, yang warna-warni yang sangat menakjubkan ini. Sehingga siapapun yang memandangnya muncul rasa takjub, rasa bahagia, dan rasa tersenyum. Jawabannya apa Bapak Ibu? Hilangkanlah dalam kehidupan kita rasa iri, rasa dengki, rasa amarah, rasa ingin dipuji, rasa ingin tampil di atas rata-rata orang, lalu menjatuhkan tertakan-tertakan bagi orang-orang sekitarnya. Maka hidupnya tak pernah ada rasa kebahagiaan. Oke. Nah, yang kedua, setiap manusia, setiap kita punya retakan-retakan tetapi jangan fokus pada retakan masa lalunya. Siapa tidak ada retakan pada masa lalunya. Setiap kita punya retakan masa lalunya. Bisa jadi berkaitan dengan hamba Allah yang lainnya, bisa berkaitan dengan lisan yang sangat menyakitkan orang lain, bisa jadi dengan menzalimi banyak orang. Semua kita punya catatan retakan-retakan itu. Tapi jangan pernah berpikir untuk masa lalu yang retakan-retakan itu. Walaupun dia masih ada retakan-retakan, tapi dia masih menjadi hamba Allah yang sebelum Allah panggil, dia masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk menyelesaikan retakannya, untuk bisa bermanfaat bagi siapapun. Maka jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah berkecil hati dengan masa lalunya, tapi fokuslah agar retakan itu masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk kebermanfaatan bagi banyak orang. Maka kunci kebahagiaan itu jangan memfokuskan pada masa lalunya, pada retakannya, tapi tataplah walaupun dia menjadi gelas yang sudah retak, tapi dia masih bisa berfungsi untuk menghilangkan dahaga-dahaga bagi banyak orang. Ketiga, belajarlah untuk memilah dan memilih. Setiap persoalan yang muncul, maka pilah dan pilihlah dia. Dengan kosakata, ia memunculkan rasa kesyukuran dalam hati kita. Ketika Allah titipkan A, maka pilahlah A ini, kosakata apa yang memunculkan hati kita masih bisa bersyukur dengan kondisi apapun. Masih ingat tidak? Ada seorang ulama yang sangat masyhur. Dia Allah uji di usianya yang sudah lanjut usia, Allah cabut matanya. Penglihatannya tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi ketika ditanya oleh orang lain, wahai Syekh, kenapa engkau masih bisa tersenyum dan mengucapkan Alhamdulillah? Bukankah usia engkau, wahai Syekh, sudah lanjut dan engkau tidak bisa melihat? Maka Syekh tersebut menjawab apa? Allah baru aja mengambil penglihatanku, tapi Allah masih menyisakan lisanku. Allah masih menyisakan pendengaranku. Allah masih menyisakan tubuhku untuk bisa bergerak. Allah masih menyisakan tanganku untuk bisa mengambil. Allah masih menyisakan kakiku untuk bisa berjalan. Bukankah lebih banyak yang Allah sisakan nikmatnya dibandingkan dengan Allah cuma ambil satu saja? Bukankah ucapan Alhamdulillah
patut saya dengungkan setiap hari sebagai bentuk kesyukuran hamba. Maka beberapa bulan kemudian, Syekh ini Allah uji lagi. Selain penglihatannya Allah cabut, lalu Syekh ini Allah cabut juga. Dia tidak bisa jalan. Maka ditanya lagi, Syekh, engkau hari ini nggak bisa jalan. Kenapa engkau masih mendaungkan kalimat Alhamdulillah? Maka Syekh itu mengulang lagi. Allah baru aja mengambil, saya tidak bisa berjalan. Tapi Allah masih bisa memberikan tangan saya untuk bergerak. Allah masih bisa memberikan lisan hamba untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Allah masih bisa memberikan pendengaran untuk hamba mendengar kalam-kalamnya. Allah masih bisa memberikan hati untuk hamba terus bermunajat kepada Rabb yang maha-maha baik kepada hambanya. Maka ya Bunda semuanya, kunci kebahagiaan adalah kira-kira seperti itu. Dia memilah dan memilih setiap level ujian itu, dia pandang dengan kosakata-kosakata yang membuat dia semakin syukur dalam kondisi apapun. Coba lihat Nabi SAW yang mulia. Coba lihat Nabi Ayub alaihissalam. Coba lihat Musa. Coba lihat Nabi Yusuf. Coba lihat semua para nabi dan rasul. Mereka memilah dan memilih agar lisannya terus menjadi hambanya, menjadi hamba yang syukur. Maka itulah kira-kira kunci kesyukuran. Maka itulah kira-kira kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka ya Bunda semuanya, kalau ini mampu diterjemahkan dalam kehidupan kita, maka setiap segmen apapun, setiap perjalanan apapun, tidak ada sedikit pun rasa-rasa penyakit hati dalam kehidupan kita. Apa yang bakalan terjadi dalam kehidupan kita? Tentu akan bahagia sepanjang kehidupan kita, bukan hanya dunia, tapi insya Allah dia juga akan bahagia ketika dia berjumpa dengan Rabb yang Maha menciptakan kehidupannya. Nah, ayah bunda semuanya, coba lihat di Quran. Ayah bunda silakan buka Quran surat Yunus ayat 57. Seakan ayah bunda buka Quran ayat At-Taubah ayat 51. Seakan ayah bunda buka Quran surat Fusilan ayat 44. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang diterjemahkan bernuansa suasana hati. Berarti bagi hamba Allah yang sedang Allah titipkan ujian-ujian ketidaksehatan, maka ayat ini adalah berbicara tentang ayat-ayat yang berhubungan tentang suasana hati kalau dia ingin sehat dalam kehidupannya. Coba lihat ya, di Quran surat Yunus di ayat 57. Ayah Bunda silakan buka Quran surat Yunus ayat 57. Coba lihat kalimat ini. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini mensinyalkan pada kita semua ketidaksehatan ada peranan pada hatinya. Maka suasana hati menentukan kesehatannya. Lalu coba lihat lagi di Quran surat Fusilat ayat 44. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Iman itu ada pada hati. Coba lihat lagi Quran surah At-Taubah di ayat 51. Katakanlah, sekali-sekali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Lihat, suasana apa? Suasana memaksakan hatinya untuk memandang dalam kondisi dia bersyukur dan memandang setiap ujian itu adalah kebaikan. Semua ayat Al-Quran, rata-rata pembahasannya tidak terlepas pada suasana hati. Berarti, kalaulah hari ini Allah sedang titipkan ujian-ujian dalam kehidupannya, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama,
Dia bukan mengejar amal apa yang harus dia lakukan. Apa ya amalan yang harus saya lakukan kalau Allah uji saya? Maka jawabannya, dia bukan mendawamkan amalan terlebih dahulu. Tapi apa? Dia membereskan suasana hatinya. Kalau hari ini Allah sedang uji dengan berbagai polemik dan persoalan dalam kehidupannya, maka yang sekarang yang harus dia lakukan adalah bukan memperbanyak amalan apa untuk menyelesaikan persoalan. Bukan. Karena amalan itu akan ada berdampak ketika suasana hatinya dia perbaiki. Banyak yang tanya, kenapa ya saya sudah melakukan amalan ini tapi Allah belum mendengar doa saya? Kenapa ya saya sudah menghidupkan malam tapi persoalan saya nggak selesai-selesai? Kenapa ya saya sudah dawamkan baca Quran istiqomah tapi masalah saya nggak selesai-selesai? Bukan masalah amalannya yang nggak menyelesaikannya, tapi kita lupa menyiapkan landasan pacunya. Bagaimana mungkin pesawat itu akan landing, akan take off, sedangkan tempat pacunya, tempat bandara landasannya itu nggak kita siapkan. Dan landasan pacu itu, tempat landingnya itu ada pada suasana hatinya. Maka ayah bunda semuanya, ada tiga yang ingin saya sampaikan. Pertama, pahamilah agar kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap apa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar menghindar dari penyakit iri hati. Penyakit merasa dirinya lebih baik, penyakit ingin dipuji, penyakit ingin dihargai, maka hilangkan itu. Belajarlah dari penciptaan. Allah menciptakan batang-batang. Allah menciptakan bunga-bunga. Allah menciptakan buah-buahan. Maka belajarlah dalam sebuah penciptaan Allah di alam semesta ini. Karena dia bisa menumbuhkan, mengkikis rasa penyakit hati kita. Yang kedua, setiap kita nggak ada yang sempurna. Kemanapun kita mencari, tak pernah ada satupun hamba Allah yang sempurna. Tetapi dia masih bisa, walaupun dia tidak sempurna, tapi retakan itu masih bisa menjadi asbab dia bermanfaat bagi banyak orang, dan asbab dia melakukan kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang itu, Allah pandang dia dan Allah cintai dia, lalu Allah tinggikan makam kemuliaannya. Yang ketiga, ya mudah semuanya. Pintar-pintarlah. Ketika Allah sedang titipkan polemik persoalan dalam hidupnya, maka pintar-pintarlah dia menerjemahkan lisannya, pintar-pintarlah dia menerjemahkan pikirannya, pintar-pintarlah dia menerjemahkan suasana hatinya. Semua ayat Quran, kalau hari ini Allah sedang titipkan ujian ketidaksehatan, maka Quran surat Yunus, Quran surat Fusilat, Quran surat At-Taubah menjadi sinyal ayat yang akan berdampak kesembuhan baginya, tapi dia mempersiapkan landasan pacu dulu. Dia mempersiapkan landasan landing terlebih dahulu. Dia mempersiapkan landasan take off terlebih dahulu. Landasan itu ada apa? Ada pada kebahagiaan hatinya. Dia melepaskan rasa iri, dia melepaskan rasa amarahnya, dia melepaskan rasa dendamnya, dia melepaskan rasa ingin dipuji, dia melepaskan rasa ingin dihargai, maka lepaskan rasa itu. Yang kedua, dia melepaskan semua hamba Allah punya retakan-retakan. Tak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Tetapi Allah sangat sayang dan mencintai hambanya ketika dia melakukan ketidakbaikan, lalu dia menyadari secepatnya, lalu dia berbenah dirinya untuk menjadi hambanya yang terus memperbaiki diri dan bermanfaat bagi banyak orang. Allah sayang dengan hamba yang seperti ini. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba yang setiap ada ketidakbaikan, maka cepat-cepatlah untuk kita berbenah agar kita menjadi pribadi yang terus bermanfaat bagi banyak orang. Yang ketiga,
pintar-pintarlah lisan, hati, apapun yang bisa kita lakukan untuk menerjemahkan setiap ujian itu menjadi wadahnya kesyukuran dalam kehidupan kita. Maka, kalau tiga tadi itu bisa masuk, maka tiga surat dan ayat tersebut menjadi senjata penyembuhan yang sempurna dalam hidupnya dan Allah takdirkan biiznillah, hakul yakin sekali Allah bakalan turunkan kesembuhan-kesembuhan yang banyak dalam hidupnya. Allah titipkan kebahagiaan yang banyak dalam hidupnya. Allah bakalan kasih kebahagiaan yang banyak dalam hidupnya. Dan kalau nanti tugasnya sudah selesai di muka bumi ini, maka dia akan kembali kepada Rabb-Nya dengan wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Maka yang mudah catat ayat ini. Catat ayat ini. Quran surat Yunus ayat 57. Quran surat Yunus ayat 57. Quran surat Fusilat ayat 44. Quran surat At-Taubah ayat 51. Ayah bunda, ketika ayah bunda sedang berdoa, kita coba, boleh nggak Bapak Ibu? Kita praktekin sekarang. Ayah bunda silakan siapkan air minumnya. Silakan ayah bunda siapkan air minumnya. Oke, jika sudah, ayah bunda silakan siapkan juga Quran surat Yunus ayat 57. Ayah bunda silakan siapkan Quran surat Fusilat ayat 44. Dan ayah bunda silakan siapkan Quran surat At-Taubah di ayat 51. Quran surat Yunus ayat 57, Quran surat Fusilat ayat 44, Quran surat At-Taubah ayat 51. Oke, sudah dapat ayatnya ya benar semuanya? Jika sudah bisa siapkan air minumnya. Oke, ayah bunda sudah siapkan air minumnya, sudah siapkan ayat Qurannya. Oke, jika sudah boleh ketik di kolom komentar agar kita bisa memulainya. Sudah siapkan ayat Qurannya, sudah siapkan air minumnya, dan kita akan mulai. Nah, ayah bunda semuanya, ini menjadi kunci ya. Ayah bunda akan catat baik-baik. Amalan, amalan apapun. Misal, ayah bunda membaca Quran surah As-Saffat. Amalan surah ini akan korelasi ketika dia menerjemahkan terlebih dahulu menyiapkan landasan pacunya. Kalaulah seandainya dia hanya membaca saja, lalu dia tidak menyiapkan landasan pacunya, maka sebenarnya dia tidak terlalu berdampak dalam kehidupannya. Quran bukan hanya sekedar dibaca, Quran bukan hanya sekedar dihafal, tapi Quran juga perlu untuk diaplikatifkan dalam hidupnya. Maka ibadah semuanya, ada tiga catatan tadi.
Mudah-mudahan setiap harinya, setiap saatnya kita mencoba perlahan untuk memperbaiki satu persatu dalam kehidupan kita. Kalau ayah bunda sudah siap, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Ayah bunda sudah siap? Jika sudah kita mulai. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى الله نور السماوات والأرض 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 إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله ربي لا أشرك به شيئا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله ربي لا أشرك به شيئا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله ربي لا أشرك به شيئا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Ayo bunda semuanya, silakan telapak tangannya diletakkan di tempat-tempat yang sedang tidak sehat. Bagi ayah bunda yang sedang Allah uji dan ketidaksehatannya, silakan tangannya diletakkan di tempat-tempat yang sedang tidak nyaman. Jika sudah, ikutin kalimat ini. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ya Allah,
Engkau yang maha mengetahui setiap hati kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui setiap apa yang terbersih di dalam hati kami, ya Allah. Ya Rabb, Engkau yang maha mengetahui setiap hati kami, ya Allah. Ya Allah, kami sadar, ya Allah. Hati kami ada penyakit iri di dalamnya. Hati kami ada penyakit ingin dimuliakan. Hati kami ada penyakit ingin dipuji. Hati kami ada penyakit ingin dihargai. Hati kami ada penyakit sombong, ya Allah. Ya Allah, bimbing hati kami, ya Allah, agar satu persatu penyakit hati ini, ya Allah, cabut dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, sadarkan, ya Allah. Sadarkan, ya Allah. Sadarkan diri kami, ya Allah, agar kami terus berbenah, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, kami bukan hamba-Mu yang sempurna, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, lisan kami pernah menyakiti dan menzalimi orang lain. Hati kami pernah berprasangka bagi siapa. Tangan kami pernah melakukan ketidakbaikan. Langkah kami pun pernah berjalan ke tempat kesia-siaan. Maka ya Allah, izinkan, ya Allah, izinkan deretakan dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan, ya Allah, agar waktu yang masih ada dalam kehidupan kami, ya Allah, menjadi waktu yang penuh dengan kebaikan yang banyak, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, ya Allah, hamba-Mu, ya Allah. Engkau bukakan hijab mata kami, ya Allah. Bukakan hijab hati kami, ya Allah. Agar kami bisa memandang, ya Allah, setiap apapun ujian yang Engkau sedang titipkan dalam diri kami, ya Allah. Mata kami memandangnya dalam bentuk kesyukuran, ya Allah. Mata kami memandangnya dalam keadaan kesyukuran, ya Allah. Pikiran kami memandangnya dalam keadaan berprasangka baik kepada Engkau, ya Allah. Hati kami adalah hati yang memuji Engkau dengan kalimat Alhamdulillah. Lisan kami adalah lisan yang mengucapkan kalimat-kalimat kesyukuran dalam setiap saat, ya Allah. Ya Allah, ilhamkan kepada kami, ya Allah. Buka hijab pandangan mata kami, ya Allah. Buka hijab hati kami agar kami menjadi hamba-Mu yang bisa memandang setiap saat, ya Allah, dengan pandangan-pandangan kebaikan-kebaikan, ya Allah. Ayo udah semuanya. Silakan sekarang doa minta sama Allah. Apa yang menjadi hajat dalam kehidupannya. Minta ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. الله نور السماوات والأرض. 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 إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل
سيدنا محمد. Bunda semuanya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang, Bunda silakan baca 3 surah yang tadi saya sebutkan. Silakan baca terlebih dahulu. Saya kasih waktu sekitar 1 menit atau 2 menit untuk ayah baca ayat Quran yang tadi saya sebutkan. Silakan Bapak Ibu. Silakan ayah bunda baca terlebih dahulu ayat tersebut, lalu bacaan tersebut didekatkan di air minumnya. Jika sudah, nanti silakan ditulis di kolom komentar. Jika sudah, boleh di kolom komentarnya untuk menulis kalimat sudah. Baik, jika sudah, ayah bunda ikutin kalimat yang saya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Silakan minum airnya. Bismillah. Saya mau tanya, boleh apa yang Ayah Bunda rasakan? Boleh di-share di kolom komentarnya Bapak Ibu. Apa yang Ayah Bunda rasakan? Oh, Alhamdulillah.
Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai bro semuanya. Mudah-mudahan kita bisa latih terus. Alhamdulillah. Maka ya bro semuanya, berlatihlah setiap saat tiga kunci yang tadi saya sebutkan. Lalu ayah bunda seakan pakai tiga ayat dan tiga surah yang tadi kita belajar bersama. Baik, ayah bunda semuanya, sebagai penutup, kita tutup dengan Quran Surah Al-Muluk. Dan hari ini, malam hari ini sengaja dipercepat karena di di malam Sab- Sabtu malam Minggu, hari Ahad insya Allah, kita uh, ada santunan bagi anak yatim, ada zikir, ada ceramah bersama dalam akhir Muharram untuk menjadi pribadi yang terus meresolusi kehidupannya. Doakan makanya dipercepat di malam hari ini. Dikhawatirkan malam Ahadnya tidak sempat karena persiapan di hari Ahad itu ada santunan bagi yatim, ada zikir dan ceramah dalam momentum Muharram di 27 Muharram. Kita belajar untuk resolusi kehidupan kita insya Allah. Baik, ayah bunda semuanya, kita tutup dengan Quran Surah Al-Muluk. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan kita terus berbenah menjadi hamba yang terus memikirkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk jalan pulang ketika tugas kita sudah selesai. Baik, ayah bunda semuanya, kita mulai dengan Quran Surat Al-Muluk sebagai penutup di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.